Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina wasyifatul musyabihat. Jadi ini tentang bentuk-bentuk isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabihat. Kalau sebelumnya kita menerangkan tentang bentuk-bentuknya masdar. Sekarang bentuk-bentuk wazan dari isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabihat. Kalau isim fa'il itu mudahnya ya pelaku atau subjek gitu ya. Kalau maf'ul itu objek atau yang dikenai pekerjaan. Kalau sifat musyabihat itu cara enaknya itu sesuatu yang ciptaan Allah, kayak tampan, apalagi cantik, itu kan sesuatu sifat-sifat yang asli ciptaan Allah itu ya. Jadi itu dinamakan sifat musyabihat. Lanjut, kita nazam pertama. Kafa'ilin syukhis mafa'ilin idza min salasatin yakunu kagoda. Fi'il lazim atau mutaati, isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Jadi ini sudah masyhur di mana-mana fi'il lazim maupun mutaati yang masih sulasi mujarad ya, min di salasatin itu ya. Artinya masih berbentuk sulasi mujarad, maka nanti isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun ini. Contohnya seperti ini. Contohnya fi'il doroba, dia isim fa'ilnya doribun, mengikuti wazan fa'ilun, doribun. Fi'il rokiba, isim fa'ilnya menjadi rokibun. Nah, seperti itu. Jadi mengikuti wazan fa'ilun. Nah, udah ya. Kita lanjut. Wahwa qalilun fi fa'ul wa fa'il ghairal mu'addabal qiyasuhu fa'il. Fi'il ini yang mengikuti wazan fa'ula dan fa'ila lazim, fi'il lazim yang mengikuti wazan fa'ilun, hukumnya qalil, justru malah sedikit. Yang banyak mengikuti wazan 1 fa'ilun, 2 af'alun, 3 fa'lanun. Nah, jadi saya ulangi, intinya yang fi'ilnya adalah fa'ula dan fa'ila yang fi'il lazim. Jadi justru malah kalau mengikuti wazan fa'ilun, karena tadi kan di atas masyhurnya mengikuti wazan fa'ilun, tapi kalau yang fa'ul dan fa'ila, kalau dia mengikuti fa'ilun justru hukumnya qalil. Setelah lafaz tahuro fahuwa tahirun. Nah, ini sering kita dengar tahirun itu kan ya, orang yang bersuci, orang yang bersuci. Tapi ini justru sebenarnya secara gramatika bahasa Arab, secara bentuk lafadznya ini adalah qalil, dihukumi sedikit, karena dia rata-rata mengikuti wazan fa'ilun, af'alun atau fa'lanun seperti itu. Nauma menjadi naimun, salima fahuwa salimun. Nah, padahal yang kita sering ya dengar kata-kata salimun, jamak mudzakkar salim seperti itu kan, naimun. Tapi sebenarnya ini hukumnya qalil dari segi bentuk lafadznya ya. Nah, bal qiyasuhu fa'il. Jadi, namun kiasnya yang sesuai dengan wazannya itu seperti lafaz asyira fahuwa asyirun. Nah, ini asyira asyirun, batira batirun, itu fariha farihun. Nah, seperti itu. Ada lagi kalau itu seperti tasrif lafaz rawiya yarwa royanun fahuwa rawiyun, itu juga sama, fahuwa fa'ilun. Atau saya bukakan seperti di
ini lafaz rawiya, yarwiya, yarwa, royan, wa marwan, fahuwa royanun, seperti itu deh. Bahwa royanun ya mengikuti wazan fa'lanun. Nah seperti itu. Jadi masyhurnya seperti itu. Ini ada yang khoshin, rodin, qawiyun, royanu, asimun, baisun. Nah kalau ini ada yang mengikuti wazan fa'ilun, ada juga yang tidak mengikuti wazan fa'ilun. Banyak yang kiasinya juga, jabanun, seperti itu. Ada yang simai juga, maimunun. Nah seperti itu. Jadi mulai bab 4 ini, bab 4 ini kan fa'ila, dan bab 5-nya fa'ula. Nah seperti itu. Sudah dipahami ya. Nah lanjut. Wa af'alu fa'lanu nahwu asyiri wa nahwu sadyana wa nahwu ajhari. Nah ini tadi contohnya tadi. Wa af'alun fa'lanu tadi dua tadi ya. Kalau yang af'alun contohnya dari lafaz jahiro fahuwa ajharun, seperti itu. Ini dari fi'il jahiro menjadi ajharun, khamiro menjadi ahmaru. Yang begitu wazan fa'lanun, di sini ada juga ternyata atisha menjadi atishanu. Atisha, atishanu ini isim fa'ilnya. Begitu wazan fa'lanun. Sodiya, sodiyanu. Rawiya, royanun. Ini tadi yang kita bacakan tadi. Syabi'a, sya'banun. Nah seperti itu. Ini tadi contoh-contoh dari wazan fa'ila dan fa'ula. Mengikuti 3 wazan antara fa'ilun, af'alun, fa'lanun. Nah itu. Lanjut. Wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul kadhahmi wal jamili wal fi'lu jamul. Madi fa'ula, isim fa'ilnya mengikuti 4 wazan. Nah ini khusus yang fa'ula. 1 fa'lun, 2 fa'ilun, 3 af'alu, 4 fa'lun. Nah seperti itu. Kita cek ya yang dari fa'ula. Nah ini fa'ula, fa'lun. Nah itu ya, tadi ada kita wazan fa'lun. Seperti hasanun, dohmun. Dohmun juga ada tadi ya. Nah, itu wazan fa'lun. Jadi menjadi dohmun, seperti itu. Ini dohmun. Ada lagi junubun. Nah ini sebenarnya malah nggak ada, berarti simai. Ada lagi syuja'un. Nah syuja'un ini juga nggak ada, berarti simai. Artinya kalau yang fa'ula di domah ainnya itu ada di kitabnya mengikuti 4 wazan ini, fa'lun, fa'ilun, af'alu, fa'alun. Kalau tidak mengikuti 4 wazan ini berarti dia simai, seperti itu aja. Contohnya lafaz dohuma, dohmun, syahuma, syahmun, jamula, jamilun, itu wazan fa'ilun. Ada lagi dharufa, dharifun. Nah, seperti itu. Mudah ya. Jadi ini bentuk-bentuk isim fa'il. Jadi masih bahasan yang pertama masih isim fa'il. Lanjut. Wa af'alun fihi qalilun wa fa'al wa bisi wal fa'ili qad yana fa'al. Fi'il madi, fi'il madi fa'ala, isim fa'ilnya ada yang ala wazni fa'ilun. Ini kepotong ya. Selain ala wazni fa'ilun. Nah ini nazam yang setengah ini masih lanjutan dari nazam ini. Jadi ini masih pembahasannya. Ada yang mengikuti wazan af'alun seperti kharusya fahuwa ahrasyu, khatuba menjadi akhtobu. Ada yang mengikuti wazan fa'alun di batula, batulun, khasuna, hasanan, seperti itu. Ada yang syajua, syuja'un mengikuti wazan menjadi fa'alun, jabanun, fu'alun. Syuja'un, fa'alun, jabanun, fahuwa jabanun. Ada yang fu'ulun, fahuwa januba, fahuwa junubun. Ada yang fu'lun, ghamura, fahuwa ghumrun, dan lain-lain sebagainya. Ini tadi yang dari fi'il madi fa'ula. Nah kemudian yang setengah nadam keduanya ini jadi fi'il madi yang fa'ala ada yang tidak mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya seperti syakho,
untuk wazan fa'ala, fahuwa syikhun, toba toyibun, jadi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Jadi ada bentuk lain dia. Ini simai berarti syaba fahuwa asyabun, afa afifun. Nah, seperti itu. Tidak mengikuti wazan fa'ilun seperti itu. Jadi tidak semua, intinya tidak semua yang fi'il madhi fa'ala isim fa'ilnya berbentuk wazan fa'ilun. Oke, lanjut. Wazinatul mudhari ismu fa'ilin min ghairi disalasikal muwaswili. Wazannya isim fa'il, ini ada yang kurang ya, saya tambahin. Wazannya isim fa'il dari fi'il ghairu sulasi, seperti itu, selain fi'il sulasi maksudnya ya. Wazannya isim fa'il dari ghairu sulasi itu sama dengan mudhoreknya, dengan syarat yang pertama ini mendatangkan mim sebagai ganti huruf mudhora'ah dan di kasrah huruf sebelum akhir, atau dan di kasrah huruf sebelum akhir gitu ya. Atau bahasa Arabnya dan di kasrah ma qoblal akhir gitu. Ini masih ada selanjutnya, ma kasri majluwil akhiru mutlaqa wa damimi min sya'idin qad sabaqa. Artinya begini, kalau yang selain ghairu salasi, yang rubai, kemudian khomasi dan sudasi, yang dia bukan dari 3 huruf, maka nanti isim fa'ilnya itu mirip sama huruf fi'il mudhari'nya, hanya saja huruf mudhari'ahnya itu diganti dengan mim dan harokat sebelum akhirnya diganti dengan kasroh. Mungkin contohnya seperti ini, misalkan saya terangkan misalkan lafad af'ala. Nah, lafad af'ala ini kan fi'il mudhari'nya af'ala yuf'ilu gitu kan ya. Af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu. Jadi isim fa'ilnya, cara membuat fa'ilnya kita tinggal rubah saja ini huruf mudhari'ah namanya ya. Huruf yang paling depan yang pada fi'il mudhari' namanya huruf mudhari'ah. Ini kita ganti dengan mim gitu, dan di kasrah huruf sebelum akhir, kebetulan ini sudah kasrah, tinggal ganti saja, nanti isim fa'ilnya menjadi muf'ilun. Nah, muf'ilun. Nah, jadi tinggal diganti mim pada huruf mudhari'nya, diganti dengan huruf mim seperti itu. Begitupun yang lain, fa'ala yufa, yang wazan fa'ala, misalkan kita tulis fa'ala. Nah, fa'ala yufa'ilu. Nah, ini fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Nah, ini isim fa'ilnya tinggal dirubah huruf mudhari'ah saja menjadi mufa'ilun. Nah, jadi tinggal kita rubah saja, yang tadinya yufa'ilu fi'il mudhari'nya, ini bentuk fi'il mudhari'nya. Jadi cara membuatnya isim fa'ilnya itu tinggal cukup mengganti huruf mudhari'ahnya ini dengan huruf mim. Nah, dan di kasroh huruf sebelum akhir, ini kebetulan sudah kasroh di sini ya. Mudhari' juga sudah kasroh. Kita cek lagi yang lain. Misalkan yang khomasi yang 5 huruf, contohnya infa'ala yang fa'ilu, atau ini fa ya,
ing fa'ala fa'ala yang fa'ilu, yang fa'ilu. Nah ini fi'il mudhari'nya, ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya. Ing fa'ala yang fa'ilu, isim fa'ilnya tinggal kita rubah saja, ini yaknya menjadi mim dan dikasroh huruf sebelum akhir. Di sini sudah dikasroh menjadi ing fa'ala yang fa'ilu, ing fi'lan wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Mufa'ilun. Nah begitu, kita cek nanti tasrif lah ya. Ini kita lihat fa'lala, kalau fa'lala yufa'lilu, ini kan ya, yufa'lilu. Nanti isim fa'ilnya mufa'lilun. Nah tinggal ganti yaknya saja semuanya, yubasmilu, basmala yubasmilu jadi mubasmilun, tinggal ganti yaknya saja, huruf mudhari'ahnya. Kita cek yang lain, ini yang fa'ala tadi ya, keroro yukariru, kemudian isim fa'ilnya fahuwa mukarrirun, tinggal diganti yaknya. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Ini juga qatala yuqatilu, jadi fahuwa muqatilun, tinggal ganti yaknya menjadi mim, muqatilun. Apalagi kita lihat nih tayamana ya tayamanu, ini yang huruf mudhari', huruf sebelum akhirnya fathah, fahuwa mutayaminun, tuh kan, dikasroh huruf sebelum akhirnya menjadi mutayaminun, dan ini diganti mim, huruf mudhari'ahnya mutayaminun. Nah seperti itu. Takarroro ya takarroru, fahuwa mutakarrirun. Nah diganti yaknya diganti mim dan dikasroh huruf sebelum akhir, fahuwa mukarrirun, seperti itu. Udah kan ya. Nah lanjut. Wa in fatahta minhuma kana kasar suara sama maf'ulin ka mislil muntazor. Nah kalau ini kebalikannya dari nazam sebelumnya. Kalau tadi nazam sebelumnya mengatakan dikasrah huruf sebelum akhirnya, ini kalau isim fa'il. Kalau huruf sebelum akhirnya itu di fathah, wa in fatahta minhuma, apabila huruf sebelum akhirnya di fathah maka dinamakan isim maf'ul. Contohnya seperti ini, kita lihat di tasrifnya. Nah kita lihat saja, wazaka mufa'alun, tinggal rubah saja. Kalau isim maf'ul yang tadinya ma qoblal akhirnya atau huruf sebelum akhirnya itu kasroh, kalau isim maf'ul huruf sebelum akhirnya di fathah, mufa'alun, fahuwa mufa'ilun, wazaka mufa'alun. Dan yang lain-lain juga semua sama, fahuwa mutanawwirun, wazaka mutanawwarun, di fathah huruf sebelum akhirnya semuanya, pokoknya ghairu sulasi, seperti itu. Fahuwa mustaiqidun, wazaka mustaiqozun, yang di kasroh ini di fathah isim maf'ulnya. Nah seperti itu, mudah ya. Lanjut lagi. Wa fismi maf'ul sulasi yitarad zinatu maf'ulin ka anti min qasad. Isim maf'ulnya isim sulasi ala wazni maf'ulun. Nah, ini udah sering kita dengar. Kalau misalkan yang sulasi mujarrad, maka nanti isim maf'ulnya, sekarang ini kita udah mulai masuk isim maf'ul, tadi isim fa'il sudah selesai, isim maf'ulnya itu mengikuti wazan maf'ulun. Itu kita cek di tasrif seperti ini bentuknya, yang sulasi ya. Yang sulasi contohnya wazaka maf'ulun, nah ini menjadi masurun, mamdudun, masunun, maghzuwun, ma'mulun. Nah ini maf'ulun lagi, madrubun, mafrurun, mau'udun, maisurun, masirun, masriyun, mautiyun. Nah seperti itu semuanya, pokoknya yang sulasi mujarrad, ma'lumun, maghdudun, begitu wazan maf'ulun semuanya. Nah seperti itu. Lanjut. Wana banaklan anhudu fa'ili nahu fatatin au fatan kakhili. Nah kalau misalkan
yang isim maf'ulnya itu tidak mengikuti wazan maf'ulun tapi mengikuti wazan fa'ilun, maka itu dikatakan simai. Contohnya fatatin atau fatan, gitu kan. Fatan atau fatatin, fatatin kahilin itu. Jadi pemuda kahilin itu yang dicelai atau menggunakan celah gitu ya. Pemuda atau pemudi yang menggunakan celak, seperti itu. Jadi kahilin, nah ini justru mengikuti wazan fa'ilin atau aujarihin atau yang dilukai, jarihin, itu wazan fa'ilin. Ini isim maf'ul tapi tidak mengikuti wazan maf'ulun, justru mengikuti wazan fa'ilun. Nah ini maka dikatakan simai. Artinya simai itu dia sesuai dengan kebiasaan orang Arab berbicara bagaimana ya, seperti itu. Nah gitu. Nah selesai bab bentuk-bentuk isim fa'il dan isim maf'ulnya. Sekarang kita masuk ke bab sifat musyabihat bismil fa'il. Nah sekarang bab sifat musyabihat bismil fa'il atau bab yang menerangkan tentang sifat musyabihat yang menyerupai isim fa'il, seperti itu. Sifatun istusina jaru fa'ilin ma'nan bihal musbihatu ismal fa'ili. Sifat musyabihat adalah isim yang mengejarkan fa'ilnya, gitu. Saya ulangi, jadi sifat musyabihat adalah isim yang mengejarkan fa'ilnya. Contohnya seperti ini, lafaz Zaidun hasanul wajhi. Zaidun hasanul wajhi. Zaid adalah orang yang tampan wajahnya. Hasanul wajhi. Sebenarnya hasuna itu kan caranya itu isim sebenarnya, tapi al wajhi ini berkedudukan sebagai fa'il. Maksudnya Zaid tampan, apanya? Wajahnya, seperti itu. Zaid adalah yang tampan wajahnya. Jadi isimnya ini mengejarkan fa'ilnya, seperti itu. Asluhnya Zaidun hasanun. Zaidun ta Zaid iku hasanun ganteng, opo al wajhu wajah. Tapi ini dimudhofan, dijarkan. Zaidun hasanul wajhi. Nah, jadi kasroh. Karena dimudhofkan atau mengejarkan Zaid tampan wajahnya, seperti itu. Jadi saya ulangi, sifat musyabihat itu adalah isim yang mengejarkan fa'ilnya, gitu. Lanjut. Wasahuha min lazimin li hadiri katahiril qalbi jamil zahiri. Sifat musyabihat harus terdiri dari isim lazim yang mempunyai zaman hadir. Nah, jadi ketentuannya isim sifat musyabihat itu harus berupa dari fi'il lazim, isim yang lazim namun mempunyai zaman yang hal, zaman yang sekarang, gitu. Jadi selalu menetap zaman sekarang. Contohnya lafaz tahirul qalbi, suci hatinya. Jamil zahiri itu tampan atau bagus penampilannya. Nah seperti itu. Artinya ucapannya itu yang menunjukkan maknanya waktunya sekarang. Suci hatinya, wah ya suci hatinya, elok penampilannya, itu bagus perupanya, cantik wajahnya. Jadi ada seperti zaman yang hal. Berbeda kalau misalkan seperti ini saya tulis misalkan misalkan seperti ini, saya tulis Zaidun daribul jadi contohnya mana, Zaidun daribul abi. Zaidun daribul abi amron, seperti itu. Nah, Zaidun daribul
Abi Amron. Zaid adalah orang yang memukul ayahnya pada Amr. Gitu. Zaid adalah orang yang memukul ayahnya Amr. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang memukul ayahnya Amr. Gitu. Jadi ini kan kalau seperti zamannya Madi lampau, dia yang mukul, nah seperti itu. Beda kalau misalkan seperti Tohiril Kolbi atau Jamil Zahiri, suci hatinya, tampan wajahnya, arti kan dia melihat sesuatu yang sekarang, nah seperti itu. Jadi sifat musyabihat itu harus menunjukkan isim lazim dan memiliki zaman hadir atau sekarang, hal. Lanjut. Wa amalu ismi fa'ilil mu'addalaha 'alal hadil ladzi qad khudda. Pengamalannya isim fa'il yang muta'addi itu sama dengan sifat musyabihat. Artinya isim fa'il atau sifat musyabihat itu memiliki pengamalan yang sama-sama, yaitu dia merofakkan fa'il, bisa merofakkan fa'il dan juga bisa menasabkan maf'ul. Contohnya seperti ini, misalkan Zaidun hasanal wajha. Zaidun hasanun al hasanul itu ya. Ini kalau ini al wajha, hasanun al wajah. Nah, jadi sebenarnya Zaidun tawi Zaid iku hasanun bagus sopo Zaid. Nah, seperti kalau dimaknani, coba kita sama maknani ya. Jadi Zaidun tawi Zaid iku hasanun bagus sopo Zaid. Nah, al wajah ing wajah itu. Jadi Zaid itu tampan wajahnya seperti itu. Sehingganya ini sifat musyabihat ini juga bisa beramal, bisa merofakkan fa'ilnya, namun di sini menggunakan isim domir yang tersimpan. Jadi di sini ada domir yang tersimpan yang kembalinya kepada lafadz Zaidun. Kemudian ini maf'ul. Maf'ul ini maf'ul siapa yang menasabkan? Ya dari sifat musyabihatnya ini tadi. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya isim fa'il dan sifat musyabihat itu sama-sama memiliki pengamalan yang sama, yaitu bisa merofakkan dan menasabkan seperti itu. Lanjut. Wasam kuma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu dasababi wa diwajab. Nah, tidak boleh mendahulukan makmulnya isim sifat musyabihat. Ini yang pertama. Muradnya ada dua. Jadi tidak boleh mendahulukan makmulnya isim sifat musyabihat. Jadi makmulnya itu ini al-wajahinya atau fa'ilnya atau yang diamali. Ini kan sifat musyabihatnya, ini fa'ilnya atau yang diamali. Zaidun hasanul wajhi. Tidak boleh ini al-wajhi ditaruh di depannya. Ini tidak boleh, sangat dilarang dalam bab sifat isim sifat musyabihat. Kalau kemudian yang kedua muradnya, ini kepotong ya saya bacakan. Bila isim menjadi makmulnya isim sifat, bila isim menjadi makmulnya isim sifat musyabihat, wajib terdiri dari makmul sababi. Nah, saya ulangi, bila isim menjadi makmulnya isim sifat musyabihat, wajib terdiri dari makmul sababi. Lah makmul sababi itu apa? Makmul sababi itu saya tulis ya. Makmul sababi itu adalah, makmul sababi adalah makmul yang ada sambungan dhamir yang kembali pada mausufnya. Jadi dalam sifat isim sifat musyabihat, dari sifat musyabihat itu, sifat musyabihat itu sudah isim mesti ya. Jadi bukan isim sifat musyabihat, tapi sifat musyabihat itu pun sifat musyabihat mesti isim. Jadi kalau dalam sifat musyabihat itu tidak ada makmul sababinya. Contohnya seperti ini.
kita lihat di keterangannya. Nah, berbeda bikhilafil ismil fa'il aidon. Kalau isim fa'il masih bisa ana doribuhu. Nah, ini di sini ada domir yang kembali kepada mausufnya. Nah, ana doribuhu gitu. Berbeda kalau isim sifat musyabihat wajhul abi zaidun hasanuhu. Nah, ini nggak boleh, ini tercegah, nggak boleh intana. Kalau wajhul abi zaidun hasanuhu, lah ini sifat musyabihat, kemudian ada domir, ada sambungan domir yang kembali kepada mausufnya. Ini nggak boleh. Nah, di situ. Jadi saya ulangi lagi, bila isim menjadi makmulnya isim sifat musyabihat wajib terdiri dari makmul sababi gitu. Maka tidak boleh diberikan ada domir yang mendahului. Itu pun tadi yang pertama ini pun tidak boleh, makmul tidak boleh mendahului sifat musyabihatnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diberi domir bukan di sifat musyabihatnya, namun seperti di zaidun hasanun wajhuhu. Nah, seperti itu. Nah, ini baru boleh. Zaidun hasanun wajhuhu, bukan zaidun hasanuhu, bukan seperti itu. Tapi wajhuhu, nah ini hak domirnya ditaruh di wajhuhu gitu. Jadi Zaid adalah orang yang tampan wajahnya gitu. Ai hasanul wajhuhu ai minhu, tegasnya dari Zaidnya. Jadi tampan wajahnya, seperti itu. Lanjut, farfa biha wansib wajur ma'a al-waduna al-mashuba al-wamatasol biha mudofan au mujarodan wala tajrul biha ma'al suman min al-khola. Makmulnya isim sifat musyabihat, makmulnya sifat musyabihat bi'al, nah, yang menggunakan al. 1 bisa rofa, 2 bisa nasab, yang ketiga bisa jar. Begitu juga sifat musyabihat baik al ataupun bighairi al, tanpa al, ada yang makmulnya mudof atau mujarodan min al, dan sepi mujarad dari al. Contohnya seperti ini, ra'aitu ar-rajula, saya melihat seorang laki-laki al-jamilal wajhu, saya melihat seorang laki-laki yang tampan wajahnya. Ini dibaca rofa, ini makmulnya, ini sifat musyabihatnya, ini makmulnya. Jadi ini yang pertama boleh rofa, boleh wal jamilal wajha, boleh dibaca nasab. Nah, ini kita kenapa bisa nasab, tadi sudah kita bahas. Jadi bisa juga dibaca nasab, atau wal jamilal wajhi, atau dibaca jar. Nah, seperti itu. Jadi boleh makmulnya sifat musyabihat boleh 3 wajah, antara rofa jamilal wajhu, nasab jamilal wajha, tapi ini kalau menggunakan al ya, wal jamilal wajhi boleh di kasroh. Dan ada juga yang tanpa al atau sepi dari al. Ini sepi dari al, rajulan jamilan, ya. Rajulan jamilan al wajhu, jamilan al wajha. Nah, jadi ini tanpa al. Nah, kalau jamilal wajhi, tapi kalau yang seperti ini dihukumi dhaif atau lemah, ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang tadi ini jamilan al wajhu, jamilan al wajha, ini dihukumi dhaif gitu ya, dhaif. Kalau yang jamilal wajhi, yang ini jamilal wajhi ini masih ya bagus lah. Tapi kalau yang ini jamilan al wajha, jamilan al wajhu, ini dihukumi kopih itu jelek atau lemah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tidak boleh, al hasanu wajhi tidak boleh, au wajhi abihi juga tidak boleh, awajahin itu saja juga tidak boleh, awajahi abin itu saja, artinya ini tidak diperkenankan. Nah, lanjut kita masuk bab ta'ajub. Ta'ajub itu heran, takjub asal katanya takjub ya, heran.
bi af'alan pada mata ajuban auji bi af'il qabla majrurin biha biba. Menganggap besar atau ajub itu adalah menganggap besar pekerjaan fa'il atau dipandang dari keistimewaan atau maziyahnya. Nah, kemudian fi'il ta'ajub itu punya dua wazan, ma af'ala dan af'il bih. Nah, ini wazannya wazan ta'ajub itu ada dua, ma af'ala dan af'il bih. Jadi ta'ajub itu menunjukkan ya dulu ala ta'ajub. Ta'ajub jadi istiqdam maf'ilin fa'ilin zahiril maziyah. Jadi menganggap pekerjaan fa'il itu dipandang dari keistimewaannya. Seperti lafaz kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana engkau bisa kafir dengan Allah sedangkan engkau nanti bakalnya mati dan kemudian dibangkitkan lagi. Ini hanya bentuk sigot, bentuk ucapan keheranan tapi dengan sigot yang lain, kaifa. Jadi bagaimana kamu bisa kafir sama Allah sedangkan kamu nanti kan bakalnya mati dan kemudian dihidupkan lagi. Ada lagi lafaz subhanallahil mu'minu la yanjus. Sungguh maha suci Allah, orang mukmin itu tidak najis, artinya tidak kotor akidahnya, bersih gitu. Ada lagi walillahi darruhu farisan. Zaid adalah orang yang pandai berkuda gitu, orang yang pandai berkuda. Ada lagi lillahi anta, seperti itu. Ada lagi wawahan li Salma, saya kagum kepada Salma. Jadi ini ungkapan-ungkapan ta'ajub, heran. Namun kalau yang sigot ta'ajub yang ditetapkan secara bahasa Arab itu ada dua, yaitu ma'af'alahu dan af'il bih. Nah, itu dua wazan tadi yang di situ tadi ya. Jadi sifatnya ada dua, ma'af'ala dan af'il bih. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, ma'afqaroni. Ma taibuh iku afqaroni, butuhake apa mak ingsun. Wah, saya butuh sekali gitu. Saya butuh sekali ila afillah, kepada ampunannya Allah, seperti itu. Jadi menunjukkan makna heran gitu ya, takjub, wah gitu, seperti itu. Kemudian lanjut, wadil wa af'alan syibanahu kama awfa khalilaina wa asdiq bihima. Isim yang berdampingan sigot ta'ajub ala wazni fa'ala wajib nasab. Jadi yang kita wazan ma'ahsana, yang itu wazan af'ala, maka nanti dia wajib nasab. Contohnya ma'ahsana zaidan gitu, ma'ahsana zaidan. Nah, ini sedangkan apabila setelah af'il bih atau muta'ajab fi yang begitu wazan af'il bih wajib ma'rifat. Ini kepotong, saya bacakan dulu. Wajib ma'rifat, kemudian bawahnya itu wajib ma'rifat dan wajib jar. Ini ya, wajib jar. Contohnya ahsin bizaidin gitu, ahsin bizaidin. Taruh saja di sini. Contohnya ahsin bizaidin. Nah, kalau yang itu wazan af'il bi ahsin gitu, ahsin bi zaidin, maka ini wajib dibaca jar. Tapi kalau yang begitu wazan af'ala atau misalnya fa'ala, ma af'ala gitu. Nah, ma af'ala itu nanti wajib dibaca nasab, ma asana zaidan. Nah, seperti itu. Nah, mudah ya, bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, kalau yang berdampingan dengan sigot ta'ajub yang af'ala, maka nanti dibaca nasab. Kalau berdampingan dengan af'il bi nanti dibaca jar. Nah, seperti itu. Wa hadfa ma minhu ta'ajab tastabih in kana indal hadfi ma'nahu yadih. Membuang muta'ajab minhu. Nah, muta'ajab minhu itu setelah
setelah sigot ta'ajubnya boleh bila sudah jelas baik itu nasab maupun jar. Nah, jadi seperti lafaz yang ini tadi, jadi lafaz zaidinnya ini boleh dibuang kalau sudah jelas, atau seperti yang atau yang nasabnya ini baik yang nasab maupun yang jar, ini boleh dibuang apabila sudah jelas. Contohnya seperti ini, lafaz asmi' bihim wa absyir. Nah, jadi asmi' bihim, nah kalau ini masih ada, yang ini dibuang, wa absyir ai bihim. Nah, ini lafaz ini si Al-Qur'an, tapi hanya kata asmi' bihim wa absyir. Bihimnya tidak ada di sini. Jadi sebenarnya wa absyir bihim seperti itu, tapi bihim ini dibuang dikarenakan sudah jelas sudah ada di sini. Mereka sebenarnya mendengarkan orang-orang kafir dan juga mereka melihat. Nah, tapi bihimnya dibuang karena sudah jelas. Jadi boleh dibuang apabila sudah jelas, tidak mengganggu maknanya. Lanjut, wa fiqilal fi'laini man lazima man utasyarrafin bi min khutima. Fi'il yang dibuat ta'ajub maka menjadi jamid atau tidak bisa berubah-ubah. Jadi kalau lafaz-lafaz yang sudah dibuat ta'ajub itu memang sudah tidak bisa berubah-ubah karena sudah mengikuti wazannya tadi, ma'af'ala atau af'il bih, seperti itu. Jadi af'ala ya harus bentuk fi'il madhi, af'il bentuk fi'il amr, jadi tidak bisa berubah-ubah. Lanjut, wasuhuma midi salasin syurifa qabilin fadlin tamma ghairi zintiqa wa ghairi di wasfin yudahi asyala wa ghairi salikin sabila fu'ila. Nah, jadi kalau keterangan di atas tadi fi'ilnya atau af'ala atau af'ilnya itu af'il bi itu jadi bisa digunakan sebagai ta'ajub dengan kategori ada 8 syarat. Nah, sama niata syurutin. Yang pertama, hendaknya itu berupa kalimat fi'il, maka tidak boleh kalau menggunakan kalimat isim. Tuh, ini garis bawahi saja al-awalu fi'lan. Maka tidak boleh nanti kalau dia menggunakan kalimat isim. Dan yang kedua, ayyakuna sulasian, harus dari fi'il sulasi. Kalau misalkan dari fi'il yang dia itu rubai atau khomasi atau sudasi, maka tidak boleh. Yang ketiga, hendaknya bisa ditasrif. Berbeda kalau lafaz yang mabni kayak ni'ma dan bi'sa, ini tidak bisa ditasrif, jadi tidak bisa digunakan untuk sigot ta'ajub. Yang keempat, maknanya lafaznya bisa digunakan untuk diunggulkan, nanti bisa dibuat ta'ajub loh itu. Jadi kayak apa lafaznya, wah mati, atau wah rusak, wah, jadi bisa memang menerima untuk dibuat sigot ta'ajub. Kemudian yang kelima, wal khamisu ayyakuna taman, harus berupa dari fi'il yang tam, itu ya, fi'il yang sempurna, tidak boleh dari fi'il af'alul muqarrabah, jadi yang soro, kada, dekat, bata, atau dekat, soro atau menjadi, zola, ini af'al muqarrabah. Jadi wah jadi intinya kalau dari fi'il muqarrabah itu tidak boleh digunakan, harus dari fi'il yang betul-betul tam, sempurna gitu ya. Kemudian yang keenam, wasadisu ayakuna musbatan, harus kalimat positif, tidak boleh dinafikan. Maka tidak boleh kalau dia dinafikan menggunakan kayak ini, ma'aju zaitun bid'a, ma orang ngalap manfaat gitu. Maka kalau dibuat nafi ini tidak boleh. Yang ketujuh, hendaknya isim fa'ilnya itu tidak mengikuti wazan af'ala atau fa'la'ah. Maka tidak boleh nanti kalau misalkan isim fa'ilnya dari setelahnya fi'il ta'ajubnya itu, nah lafaz yang di sininya ini kan fi'il ta'ajubnya,
Nah, lafaz yang di sini tidak boleh mengikuti wazan af'ala atau fa'la'a. Nah, seperti itu. Ini tidak boleh. Yang ke-8, tidak boleh dimabnikan majhul. Alla yakuna mabniyan lil maf'ul atau mabni majhul, maka tidak boleh. Kayak lafaz duriba, mabni majhul itu kan kalau fi'il madhi dhamma awluhu wa kusira ma qabla akhir. Doroba mukul, duriba dipukul, seperti itu. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu menjadi yuf'alu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia nanti dimabnikan majhul, maka tidak boleh dijadikan sighah ta'ajjub. Nah, itu ada 8 syarat lafaz yang boleh digunakan sebagai sighah ta'ajjub. Nah, wa asdid au asyadda au syibhuhuma yakhlufu ma ba'du syuruti adima. Lafaz yang tidak memenuhi syarat menjadi fi'il ta'ajjub, maka wajib mendatangkan lafaz asdid atau asyadda, dan lafaz tersebut wajib nasab bila jatuh setelah wazan af'ala, dan jar bila jatuh setelah af'il. Nah, jadi kalau misalkan ini masih lanjutannya ya, wa masdarul anti mi ba'du yantasib wa ba'da af'il jaruhu bil wajib. Jadi kalau 8 syarat tadi itu tidak ada yang terpenuhi dan dia tetap memaksakan untuk dibuat sighah ta'ajjub, maka wajib mendatangkan lafaz asdid atau asyadda. Contohnya seperti ini, ma asyadda au a'zama, jadi wah banget, atau a'zama atau besar darajatuhu. Jadi mendatangkan lafaz asyadda atau a'zama di sini malahan. Jadi intinya harus mengeluarkan atau memasukkan kata-kata yang itu menunjukkan makna ta'ajjub. Karena tidak lafaz darajatuhu di sini, darajatahu ini tidak memenuhi dakhrajatahu ya, dakhrajatahu tidak mengikuti syarat yang 8 tadi. Ini malah berbentuk rubai gitu kan. Jadi intinya wajib mendatangkan lafaz yang itu menunjukkan ta'ajjub atau asyadda banget, atau a'zama atau besar banget gitu. Seperti itu. Lanjut. Wa bin nudurikum li ghairu madzukir wa la takis 'alal ladzi minhu usir. Bila sighah ta'ajjub tidak memenuhi syarat di atas, maka tidak boleh dikias-kiaskan. Nah, ini kalau memang sudah betul-betul tidak bisa digunakan untuk buat sighah ta'ajjub, maka ya tidak bisa disama-samakan, tidak boleh dipaksa-paksakan gitu. Kalau memang udah nggak bisa ya sudah, memang tidak bisa dikias-kiaskan. Misalkan bentuknya sudah khumasi, dari khumasi tetap mau dibuat ma'ah wajahu, ini juga tetap hukumnya langka, andaikan ada juga langka, tapi tetap diikutkan wazan af'ala menjadi ahwajahu. Ini contohnya ahmaqahu, sebenarnya awalnya dari khumasi 5 huruf, tapi karena tetap dipaksa mengikuti, ya ini langka ya, langka. Jadinya kalau memang tidak bisa, ya jangan dipaksa-paksakan atau dikiaskan, itu diikutkan sesuai wazannya, tetap gak bisa. Wa fi'lu hadzal babi la yuqaddama ma'muluhu wa wasluhu bihil zaman. Ma'mulnya sighah ta'ajjub tidak boleh didahulukan dan wajib muttasil, yakni tidak boleh ada pemisah dengan ma'mul ajnabi kecuali dzaraf atau jar majrur. Ini wa fasluhu bi dzarfin aw bi harfi jar musta'malun wal khulfu fi dzakar. Artinya seperti itu, fi'il dan ma'mulnya, ini fi'il ta'ajjub dan ini ma'mulnya ta'ajjub, ini tidak boleh ada pemisah kecuali dzaraf dan jar majrur, ini boleh. Jadi antara fi'il ta'ajjubnya dan ma'mulnya ini boleh ada pemisah, tidak boleh ada pemisah kecuali dzaraf atau jar majrur. Ajnabi itu ma'mul, ajnabi itu ma'mul atau lafaz lain, ajnabi itu lain, kecuali dzaraf atau jar majrur. Contohnya seperti ini, fala taqulu ma zaidan ahsana wala bi zaidin ahsin. Nah, seperti itu. Ini malah mendahului ya. Yang ini yang pertama, yang mendahului tidak boleh. Ma zaidan ahsana, harusnya kan ma ahsana zaidan gitu. Wala ahsin bi zaidin, harusnya seperti itu. Ini mah mendahului, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh mengucapkan ma ahsana ya Abdullah zaidan. Ini ada lafaz lain ya Abdullah, bentuknya munada. Wah, ganteng wahai Abdullah Zaid.
kembangan Zaid, jadi tidak boleh. Wala ahsin laula bakhiluhu bi Zaidin. Nah, ini ada pemisah hafalan lafaz laula bakhiluhu gitu. Jadi kalau misalkan dia dipisah dengan dzaraf atau jar majrur, itu justru malah boleh. Itu pun masih diperdebatkan kalau misalkan dzaraf atau jar majrur seperti ini masih tidak membolehkan. Ma'asana bi ma'rufin amron ini masih tidak membolehkan. Artinya yang dipisah dengan dzaraf dan jar majrur pun juga masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lafaz seperti ini ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Seperti itu. Jadi masih ikhtilaf juga ulama. Nah, dah selesai. Ini kita sudah mulai masuk nikma wa bisa wa majar wa majruhuma. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezeki, panjang umur, sehingga masih diberikan kesempatan untuk mengaji. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.